Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi wa salaka sabilahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mampu untuk bertemu kembali ya, dalam acara yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalamnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa kemampuan kita, bahwa kesanggupan kita untuk melakukan aktivitas ya pada hari-hari ini, pada sekarang ini, pada detik ini, ialah semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang kita dapatkan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita sebagai seorang muslim mengakui karunia ini dan jangan sampai menyombongkan diri dan mengatakan semua itu karena jerih payahku, semua itu karena usahaku, semua itu karena ilmu yang aku miliki dan semisalnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pertemuan kita membahas mengenai kitab Risalah Ramadan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sempat kita singgung berkaitan dengan sejarah disyariatkannya berpuasa Ramadan. Pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari puasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada hambanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, puasa Ramadan atau berpuasa secara umumnya ialah ibadah, dan ibadah Allah dan Rasulnya tuntut dari kita seorang muslim untuk melakukannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena iman, didasari dengan iman, karena kata para ulama bahwa amalan yang tidak didasari dengan keimanan, tidak didasari dengan keikhlasan, kabinain ala ghairi asas, seperti bangunan yang tidak ada pondasinya. Wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita kaum muslimin melakukan suatu ibadah dengan tujuan-tujuan lain.
atau mungkin bahkan menyerahkan ibadah yang agung ini yang harusnya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya diberikan kepada selain hambanya. Allah taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah taala berpesan, mewanti-wanti kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau berbuat syirik, engkau tidak melakukan amalan secara ikhlas, wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk, amalmu akan batal. Amalanmu akan menjadi sia-sia. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk apa? Menjadi orang-orang yang merugi. Ini seorang nabi. Ya. Nabi Muhammad SAW, kalau beliau berbuat kesyirikan, maka ini adalah hukuman bagaimana seorang hamba. Maka kita lebih-lebih lagi untuk mewanti-wanti ya, diri kita untuk terjatuh dalam kesyirikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, supaya ibadah yang kita lakukan ini bernilai baik untuk jiwa-jiwa kita, hendaklah kita memahami bersama bahwa puasa kita ini bahwa menjadi keharusan bagi kita semua untuk menjauhi hal-hal yang di luar bulan Ramadan itu ialah suatu keharaman. Kita sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, Rasulullah SAW mengatakan ya, melarang kita untuk fala yarfuth, nggak boleh kita berkata-kata kotor ya ketika berpuasa, tidak boleh ghibah dan namimah. Ya, jangan sampai ya seperti firman dikatakan oleh para ulama, sebagian orang mampu untuk menahan diri dari yang halal. Dia mampu untuk menahan diri dari sesuatu yang asalnya itu halal, makan dan minum, akan tetapi dia berbuka puasa dengan dengan kehormatan ya saudaranya sendiri. Rasulullah SAW pernah mengatakan, rubba shaimin hadduhu minas siyami al-ju' wal atash. Kebanyakan dari orang yang berpuasa ya karena banyaknya perbuatan yang dia lakukan ya, dengannya perbuatan tersebut mengurangi nilai pahalanya, sehingga dia tidak dapatkan dari puasa tersebut kecuali hanyalah sebatas rasa lapar dan rasa haus. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalam pembahasan aqsamus shiyam ya, jenis-jenis puasa yang terdapat dalam syariat kita yang mulia. As-siyamu thalathatu aqsam, kata Syekh. Puasa itu ada 3 macamnya, ada 3 jenisnya. Ada puasa wajib atau puasa fard, seperti puasa Ramadan, seperti puasa nazar. Jika memang seorang hamba mewajibkan atas dirinya untuk berpuasa. Atau yang kedua, yaitu puasa tatawwu' ya, seperti puasa Asyura ya, bagaimana pertemuan yang lalu telah kita singgung. Kemudian ada puasa yang sifatnya adalah makruh ya. Ada puasa yang sifatnya adalah makruh. Contoh misalnya puasa di hari Arafah bagi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini adalah dimakruhkan oleh para ulama. Dan makruh di sini ya, para ulama membagi menjadi 2. Ada makruh yang sifat larangannya tidak sekeras dengan makruh yang lainnya. Ada makruh kata para ulama karahata tanzih, ada makruh ya karahata tahrim yang mendekati atau para ulama mengatakan makruh karahata tahrim itu adalah
puasa yang diharamkan itu sendiri. Jadi apa? Ada puasa wajib, ada puasa mustahab, ada puasa makruh. Makruh dibagi menjadi dua. Ya, ada makruh yang karahat tanzih, ya, yang pelarangannya tidak sekeras dengan apa? Pelarangan puasa yang makruh karahat tahrim. Kita mulai pembahasan kita dengan puasa tatawwu'. Shiyam tatawwu'. Puasa sunnah yang Allah dan Rasulnya anjurkan bagi apa? Umatnya. Shiyam tatawwu' huwa siyamun la yufrad wala la yufrad wala yujabu shaumuhu wala yajibu shaumuhu min sa'iri ayyamis sanah. Ya, jadi puasa dikatakan puasa sunnah, maka apa? Secara hukum fikih maka ialah puasa yang apa? Dia itu bukan wajib, ya. Sekiranya meninggalkan pun apa? Tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan dosa darinya. Ghayra annahu lamma kanat al-ibadah ya'dumu ajruha wa yakthuru ta'thiruha fi tazkiyati an-nafs tab'an lid-darfi as-salih alladhi taqa'u fihi syar'ur rasul sallallahu alaihi wasallam ala wajhi nadb wal istihbab li ummatihi. Akan tetapi ini berkaitan dengan pahala pada puasa sunnah ini, berkaitan tentang banyak dan sedikitnya pahala. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Semisal apa? Semisal tanah-tanah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Sebagian tempat-tempat semisal Makkah dan Madinah, Allah Subhanahu wa taala berikan dia apa? Keagungan. Ya. Sama halnya dengan apa? Puasa apa? Puasa-puasa tatawwu'. Di sana ada puasa yang mungkin apa? Menghapuskan 1 tahun apa? Dosa. Ada yang menghapuskan 2 tahun dosa. Ya. Tergantung dengan apa? Jenis-jenis puasa apa? Sunnah tersebut. Dan mungkin di antara faktor kata para ulama ialah di mana dilakukannya apa? Puasa tersebut. Ya, mau kita ketahui bersama misalnya ketika sholat, ya, kita sholat di masjid kita misalnya, berbeda seorang ketika sholat di masjid misalnya, ya, Ka'bah, ya, di dekat Ka'bah, Masjidil Haram, atau di Masjid Nabawi, yang pahalanya mungkin apa? Bisa 100.000 kali lipat, bisa 1.000 kali lipat. Atau di Masjid Aqsa, ya. Akan tetapi apa? Sama halnya dengan apa? Puasa. Puasa pun demikian kata para ulama, meskipun ya tidak ada hitungan yang jelas mengenai apa pahala tersebut, akan tetapi para ulama mengatakan ya bahwa seorang berpuasa apa di tanah haram, di Makkah dan Madinah misalnya, itu berbeda dengan apa dia berpuasa di luar tanah haram. Seorang berbuat dosa pun demikian ya, dosa yang dia lakukan di tanah haram itu berbeda dengan apa dosa ketika dia lakukan di luar tanah haram, ya. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Sama sekali tidak sama ya orang-orang Islam, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya sebelum Fathu Makkah, ya, dan sesudahnya. Ya, jadi para sahabat yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh, kemudian datang membawa hartanya, ya, dan ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda nilai pahalanya apa dengan orang yang para sahabat yang datang mungkin apa setelah Fathu Makkah. Ya. Nah, nilai pahalanya berbeda. Sedekah di hari-hari butuh, ya, dengan apa sedekah di hari-hari biasa. Mungkin bisa kita ya analogikan pada keadaan kita sekarang ini, ya, sedekah mungkin banyak sekali dari kaum muslimin, atau mungkin kerabat-kerabat dekat kita yang sangat membutuhkan pada hari-hari ini, ya, berbeda nilai sedekahnya dengan hari-hari apa sebelumnya. Sedekah di bulan Ramadan, ya,
Berbeda nilainya dengan apa? Sedekah di luar Ramadan seperti itu. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat berikutnya, ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min qabl wa qatalu. Ya. Mereka itu yaitu para sahabat yang ikut berjihad, ikut infak fi sabilillah. Ya. Mereka itu adalah a'dhamu darajat, meraih derajat yang lebih tinggi daripada sahabat yang apa? Yang berinfak dan berjihad setelah itu. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggaris lagi wa kullu wa'adallahu al-husna. Kedua kelompok ya, baik sahabat, para sahabat yang melakukan kebaikan sebelum fath dan sesudah, wa kullu wa'adallahu al-husna. Keduanya sama-sama apa? Mendapatkan janji apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit mengenai apa? Mengenai apa? Puasa tatawwu. Adapun macam-macamnya ya, yang pertama misalnya Pak yang disebutkan oleh Syekh ya, yaitu Yaumu Arafah, puasa di hari Arafah. Kita ketahui bersama dia terletak di Yaumun Tasi' ya min Dzulhijjah ya. Di Yaumu Arafah itu terletak di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Ada puasa Asyura. Yang kedua misalnya dia puasa al-ashir min Muharram, puasa tanggal 10 di bulan Muharram, wa Tasu'a ya, wa huwa al-yaumut tasi' minhu ya, dan puasa Tasu'a yaitu hari ke-9 atau tanggal 9 dari bulan Muharram. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan." Ya. Jadi apa? Puasa hari Arafah itu menghapus ya 2 tahun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu madiyah ya, 1 tahun sebelumnya, wa mustaqbalah ya, dan 1 tahun setelahnya ya. Wa shaumi yaumi Asyura yukaffiru sanah madiyah. Ya. Adapun puasa hari Asyura, puasa Asyura itu menghapus dosa, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu menghapus dosa apa? 1 tahun apa? Sebelumnya. Sebagaimana kita sebutkan pula pada pertemuan yang lalu bahwa ya puasa ini ya Allah Subhanahu wa taala syariatkan ya melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat para orang-orang Yahudi apa? Berpuasa. Ya, Rasulullah bertanya kepada mereka, apa alasan apa? Mereka melakukan puasa tersebut ya. Mereka katakan ya alasannya ialah ya karena hari tersebut adalah hari yang saleh. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dari apa? Musuhnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Menegaskan bahwa kita lebih berhak ya dengan puasa Musa daripada kalian ya, daripada kalian apa? Orang-orang ya Yahud. Adapun di puasa Tasu'a, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah melakukannya meskipun beliau sempat berazam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'." Ya. Kalau seandainya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tahun depan, aku akan puasa di hari apa? Tasi' ya. Sebagian para ulama mengatakan dengan alasan apa? Menyelisihi apa? Menyelisihi orang-orang Yahud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh rahimahullah taala menyebutkan sedikit hikmah atau beberapa hikmah mengenai puasa-puasa apa? Sunnah yang telah kita sebutkan. Nah, di sini misalnya yang pertama ialah puasa Yaum Arafah. Ya, dikatakan kita ketahui bersama pula bahwa pada hari Arafah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya pada siang hari ya. Pada hari-hari biasanya Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia pada sepertiga malam terakhir, akan tetapi terkhusus dia di hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala
turun ke langit dunia ya dengan sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yubahi bihimul malaikah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya turun pada apa? Di siang hari hari Arafah tersebut dan membangga-banggakan apa? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lahum ya. Allah taala mengampuni mereka. Wa yahabu musi'ahum limuhsinihim. Bahkan tidak itu saja. Orang yang berbuat kesalahan itu bisa terampuni dengan sebab apa? Kawannya yang berbuat baik. Ya, ini juga apa? Pentingnya mengingatkan kita bahwa pentingnya apa? Memiliki atau memperbanyak kawan-kawan yang soleh. Ya, ya. Kawan-kawan yang soleh. Sebagaimana perumpamaan Rasulullah ya. Orang yang berkawan dengan apa? Orang penjual minyak wangi, maka apa? Akan mendapatkan ya, bau harumnya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang apa? Berteman dengan sahabat yang mungkin pandai besi dan semisalnya, dia tidak akan mendapatkan kecuali apa? Mungkin bau asapnya dan ya, bau gosong dari apa? Dari besi tersebut. Nah, jadi apa? Di sini karena keutamaan itu, karena turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, maka patut apa? Seorang hamba untuk melaksanakan apa? Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sunnahkan, yaitu puasa yaum Arafah bagi apa? Jamaah yang tidak apa? Berada atau bagi jamaah yang sedang apa? Tidak berhaji. Adapun amma yaum Asyura, adapun hikmah disyariatkannya puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram ialah syukrullahi azza wa jalla ala najati awliyaih ya. Sebagai bentuk syukur atas diselamatkannya ya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala wa ta'arrudu li ni'matillah bi syukri, dan patut bagi kita sebagai seorang muslim ya untuk apa? Memberikan apa? Ya, memberikan amalan yang baik ya dengan niatan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah ya yang baik, melakukan amal soleh, dan puasa apa? Ya, tentu termasuk apa? Amal-amal soleh ketika apa? Ketika mendapat kenikmatan. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian apa? Bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat tersebut bagi kalian. Adapun ya hikmah berikutnya dari disyariatkannya puasa hari Tasyu'a ya, sebagaimana apa? Sudah dijelaskan dalam lafaz hadis bahwa Rasulullah SAW melakukan hal tersebut supaya apa? Menyelisihi kebiasaannya orang ya Yahud ya. Kalau seandainya dilakukan hanya tanggal 10, maka orang-orang Yahud akan berbangga diri dengan mengatakan apa? Orang Islam mengikuti apa? Agama kita. Akan tetapi apa? Karena disyariatkannya kita menyelisihi orang-orang Yahud dan Nasara, maka apa? Maka disyariatkanlah oleh Rasulullah SAW meskipun beliau belum pernah melakukannya ya, karena apa? Beliau sudah wafat terlebih dahulu ya. Maka apa? Maka disyariatkannya puasa apa? Hari ke-9 dari bulan Muharram. Kemudian yang keempat dari puasa-puasa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sunnahkan ialah siyamu sittati ayyamin min Syawal ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan man shoma Ramadhana wa atba'ahu, dalam riwayat tsumma atba'ahu ya sittan min Syawal kana kasiyamid dahr ya. Jadi mana siapa yang berpuasa Ramadan ya penuh, kemudian ya mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, kemudian berpuasa kembali setelah ada Idul Fitr 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan apa?
seakan-akan nilainya ini seperti apa, puasa setahun. Nah, adapun mengapa disebut dengan puasa setahun, ya, maka sangatlah jelas karena kebaikan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala melipatkannya menjadi 10 kali lipat. Kalau kita berpuasa 30 hari, maka 300 apa? 300 hari, seakan-akan 300 pahala. Kemudian ditambah sitan, tambah 6 hari di bulan Syawal, maka nambah 60 dikali 10 menjadi 360. Nah, ini diantara apa penjelasan para ulama mengapa dia disebut dengan puasa seperti puasa setahun penuh. Adapun hakikat pahala saum, maka telah kita jelaskan bahwa itu terkhusus Allah Subhanahu wa taala, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan pahala yang banyak, pahala yang tanpa batas bagi apa orang-orang yang berpuasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah yang Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala sebutkan mengenai hikmah puasa 6 hari di bulan Syawal, annaha tajburu ma qablah ma qad yahsulu fi siyami Ramadan min al-khalal sya'nuha sya'nu nafilatil shalah. Jadi apa? Fungsi dari seorang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal itu ialah sebagai bentuk jabr, sebagai bentuk memperbaiki, ya. Siapa tahu di puasa yang wajib itu terdapat apa kekurangan, ya. Mungkin apa kita melakukan perbuatan yang mengurangi nilai pahala puasa kita, sehingga diperlukan adanya ibadah-ibadah nafilah seperti apa? Seperti kita melakukan sholat, ya. Seperti sholat. Bukankah kita disyariatkan untuk melakukan sunan rawatib, ya. Sholat sunnah setelah sholat apa? Wajib. Nah, di situ, ya, sama halnya dengan puasa Ramadan. Para ulama mengatakan hikmahnya ialah apa? Memperbaiki. Mungkin di puasa Ramadan ada kekurangan yang telah dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Kemudian khusus puasa 6 hari pada bulan Syawal ini, beliau memiliki 2 catatan. Yang pertama mungkin yang sering ditanyakan oleh kaum muslimin, apakah harus langsung, ya, seorang berpuasa setelah Idul Fitri 6 hari berturut-turut, ataukah boleh dilakukan di 6 hari di bulan di bulan Syawal. Nah, maka para ulama katakan, ya, wal haqqu annahu la yushtaratu tatabuha, ya, yang benar, pendapat yang benar ialah tidak diharuskan adanya tatabu, ya, beriringan, ya, terus menerus, misalnya dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal misalnya, tidak. Akan tetapi boleh dilakukan misalnya di tanggal 15-nya, ya, sampai tanggal 21 misalnya, atau tanggal 20, ya, atau dan semisalnya. Jadi tidak disyaratkan untuk melakukan ibadah ini dengan berturutan. Kemudian perlu kita ketahui, karena beliau Syekh mungkin sangat paham dengan mazhab Maliki, bahwa Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, memang melarang, ya, kaum muslimin melakukan puasa 6 hari di bulan Ramadan. Tetapi kita pahami alasan beliau, ya, karena beliau menganggap orang-orang di masa beliau tersebut, ya, beliau khawatirkan akan menjadikan ibadah 6 hari di bulan Syawal ini sebagai ibadah wajib setelah Ramadan, sehingga beliau melarang dari berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan juga di antara, ya, alasan beliau mengapa beliau melarang puasa 6 hari di bulan Syawal ialah karena beliau tidak mendapati, ya, ulama-ulama salaf sebelum beliau, ya, mensyariatkan ibadah tersebut. Tentu ini adalah, ya, kita memberikan udzur kepada beliau ketahui, beliau tahu
dengan benar, bahkan beliau meriwayatkan hadis tersebut di kitabnya, akan tetapi beliau tidak menganggap ya, kesunahan ibadah puasa ini. Baik. Kemudian puasa yang berikutnya ialah al-iktsar minas siyami fi Sya'ban wa fil ashhuril hurum. Memperbanyak puasa ya di bulan Sya'ban dan di bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan Rajab, wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. 4 bulan tersebut seorang karena dia bulan yang haram, bulan yang agung ya. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perang di dalamnya ya. Sehingga kata para ulama disunahkan memperbanyak puasa di bulan tersebut. Berikutnya akan disebutkan oleh Syekh biidznillah taala tentang alasan disyariatkannya puasa di bulan-bulan tersebut. Lima rawa Muslim anna sa'ilan qala ya Rasulullah ay salati afdal ba'dal maktubah. Seorang ada bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai salat apa yang paling afdal setelah salat wajib. Qala as-salatu fi jawfil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat di tengah malam. Ya, salat sunnah di tengah malam itu adalah salat yang paling afdal setelah salat maktubah. Tsumma qala ay as-siyam. Tsumma qala ayyus siyami afdalu ba'da Ramadan. Kemudian puasa apa yang afdal setelah Ramadan ya Rasulullah? Qala syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Ya. Puasa di bulan yang engkau sebut dengan apa? Dengan istilah bulan Muharram. Nah, ini adalah dalil yang disyariatkan memperbanyak berpuasa, meskipun mungkin kita tidak melakukannya sebulan penuh, akan tetapi disyariatkan memperbanyak puasa di bulan-bulan haram tersebut. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa di bulan haram itu itu sangatlah afdal setelah puasa Ramadan. Kemudian, adapun di Sya'ban, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan suatu hadis. Beliau katakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahrin qat illa Ramadan." Ya, beliau tidak pernah melihat, ya, tentu beliau sangat hafal apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sehari-hari beliau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan puasa secara penuh kecuali di bulan Di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi syahri Sya'ban. Adapun beliau tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa paling banyak, ya, banyak berpuasa di bulan-bulan tertentu melainkan bulan Sya'ban. Ya, dari di sini, ya. Maka tadi kita sebutkan puasa-puasa, dan puasa-puasa sunnah, ada puasa-puasa di bulan haram dan di bulan Di bulan Sya'ban berdasarkan riwayat-riwayat yang telah kita sebutkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ya pada 10 hari Muharram, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam." Ya. Jadi tidak ada hari-hari yang paling bagus untuk melakukan amal-amal saleh kecuali pada hari-hari ini. Nah, para ulama menjelaskan di hari-hari 10 di awal di bulan Muharram. Sampai dikatakan sampai jihad ya Rasulullah fisabilillah, ya, sampai jihad fisabilillah bisa tertandingi nilai pahalanya dengan melakukan ibadah di 10 hari tersebut, kecuali kata Rasulullah orang yang keluar dengan jiwanya kemudian dengan hartanya kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama atau di sini Syekh menyebutkan alasan mengapa
disyariatkan misal puasa Sya'ban. Dikarenakan kata Rasulullah, kata Syekh, ya, pada bulan-bulan Sya'ban tersebut biasanya manusia lalai, ya, karena dia sudah melakukan puasa-puasa di bulan Muharram, mendekati bulan Ramadan. Manusia lalai dari berbuat amal soleh, sehingga perlu Rasulullah SAW syariatkan, ya, atau sunnahkan berpuasa di bulan Sya'ban untuk mengatasi kelalaian tersebut. Ya. Kemudian di antara puasa-puasa sunnah ialah siyamul ayyamil bid min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulannya. Nah, puasa 3 hari, puasa ayyamul bid, ya, 3 hari setiap bulannya, yaitu puasa di tanggal ats-tsalitsah asyar, wal rabi'ah asyar, wal khamisah asyar. Ya, tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 dari bulan-bulan Hijriah yang mana biasa ditandai dengan apa? Ya, munculnya bulan-bulan bernama di waktu-waktu tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk berpuasa, ya, dalam setiap bulannya 3 kali. 13 wa 14 wa 15. Ya. Tanggal ke-13, hari ke-14 dan hari ke-15 dari setiap bulan. Wa qala iyyaka shaumi ad-dahr. Nah, ini seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, kalau kita tadi pikirkan misalnya, ya, setiap satu perbuatan kebaikan itu dikali 10 pahala, maka 3 kali puasa bernilai berapa? Bernilai 30 pahala. Nah, dikalikan dengan sejumlah bulan, maka akan tercukupi akan tercukupi 1 tahun. Nah, maka disebut dengan apa juga kasaumid dahr. Nah, puasa 3 bulan berturut-turut ini seperti puasa setahun. Tidak mengapa ada misalnya tadakhul hasanat, banyaknya pahala yang diraih sebagai seorang hamba. Nah, karena pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, itu akan Allah sempurnakan pada hari kiamat kelak. Ya, kalau seandainya kita bayangkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ya, sekarang harus diberikan, maka sungguh tidak akan ada tempat untuk menampung pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Bayangkan rakaat, ya, 2 rakaat sebelum fajar saja pahalanya, ya, senilai, ya, atau lebih baik dari bumi dan isinya misalnya. Ya, itu berapa? Tidak ada tempat untuk pahala, untuk meletakkan pahala-pahala kita. Akan tetapi seorang muslim harus mengetahui bersama bahwa pahala tersebut akan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan di hari hari akhirat kelak. Jadi tidak ada waktu kita untuk memikirkan berapa pahala yang kita miliki. Akan tetapi seorang muslim harus menganggap dirinya muqassir, ya, harus dia sangka, dia takut, dia merasa takut bahwa belum ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala terima darinya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa berikutnya yaitu puasa hari Itsnain wal Khamis. Ya, puasa sunnah berikutnya adalah puasa hari Senin dan Khamis. Kita bertahu bersama bahwa hari Senin dikatakan Rasulullah SAW ketika ditanya ialah hari karena kelahiran beliau Nabi kita Muhammad SAW, dan hari Kamis ialah hari di mana amalan seorang hamba diangkat ke langit. Ya, maka dianjurkan bagi seorang hamba untuk, ya, berbuat kebaikan, dan ketika dia berbuat kebaikan ketika berpuasa, maka itu adalah kebaikan yang nyata. Kemudian di antara puasa-puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ialah puasa bil azab, ya, puasa bagi, ya, kaum jomblo, ya, puasa bagi para
pemuda, ya, kita tahu bersama, ya, seorang pemuda, ya, memiliki apa? Memiliki, ya, hawa nafsu yang membara misalnya, ya, sehingga perlu adanya sesuatu yang mengatur, yang mengontrol apa? Mengontrol, ya, hawa nafsu para pemuda tersebut. Ya. Sebelum dia mendapatkan, ya, pasangan yang mungkin bisa apa? Menjadikan dia sebagai seorang yang afif, ya, seorang yang menjaga apa? Pandangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya. Wahai engkau para pemuda, ya, yang mampu untuk menikah, yang mampu untuk apa? Menikah, maka segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Ya, karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum. Ini yang menjadi apa? Topik pembahasan kita, bahwa seorang, ya, pemuda, ya, jikalau dia melihat, ya, hawa nafsunya sangat, ya, membara, ya, boleh dia untuk melakukan atau disunahkan bahkan melakukan puasa sunnah. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa tersebut ialah obat dari hawa nafsu yang membara tersebut. Kemudian di antara puasa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan ialah puasa syita, ya, puasa di musim dingin. Nah, maka Rasulullah mengumpamakan puasa ini seperti ghanimah baridah, ya, harta rampasan perang yang diambil tanpa melakukan perang, ya. Jadi sebelum perang dia sudah mendapatkan harta, ya. Begitu juga apa? Orang yang berpuasa di musim-musim apa? Dingin misalnya, ya. Bagaimana seorang mungkin, ya, tidak merasakan haus yang seperti yang orang-orang rasakan ketika dia berpuasa di musim-musim panas, ya. Seorang alhamdulillah, ya, kita misalnya di kabupaten ini apa? Mendapatkan apa? Hawa-hawa yang sejuk di hari-hari berpuasa. Puasa ini adalah apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah apa? Suatu keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri bersama. Kemudian di antara puasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sunahkan, atau di antara puasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu puasa makruh, ya. Karahat tanzih, puasa yang dilarang oleh syariat, meskipun tidak ada ketegasan dalam pelarangan puasa-puasa ini. Yang pertama yang disebut oleh Syekh yaitu siyamu yaumi Arafah, ya, liman bi Arafah minal hujjaj, yaitu puasa hari Arafah bagi orang-orang yang berhaji. Ini hukumnya adalah makruh. Ya, kita ketahui bersama, ya, bahwa kondisi misalnya di, ya, kota Makkah itu seringnya, ya, suhunya tinggi. Seorang misalnya berjemur dari apa? Setelah habis zuhur, yang melakukan wukuf di Arafah setelah apa? Zuhur, ini butuh tenaga, ya, butuh tenaga untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk zikir, ya, karena disyariatkan, ya, banyak berzikir, banyak berdoa ketika itu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia, ya. Oleh karena itu maka menjadi suatu keharusan atau menjadi suatu apa? Anjuran supaya badan dia tetap sehat, tetap kuat untuk apa? Melakukan, ya, aktivitas yang mungkin sangatlah berat di ketika wukuf di Arafah dengan jumlah manusia yang amatlah banyak. Ya, mungkin sedikit ada desakan antara apa? Mereka ini membutuhkan apa? Tenaga, sehingga Rasulullah SAW memakruhkan, ya, melarang dari berpuasa Arafah bagi jamaah yang sedang berhaji. Kemudian di antaranya yaitu puasa hari Jumat, ya, sendirian. Ya, jadi melakukan puasa hari Jumat di hari Jumat itu sendiri. Ini juga termasuk yang dimakruhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengiringi dengan hari sebelum dan atau sesudahnya. Ya. Inna yaumal Jum'ah, kata Rasulullah, idukum falatasumu. Ya.
setiap hari Jumat itu adalah Id, hari Id bagi kalian, maka janganlah kalian berpuasa di hari Jumat. Wa illa antasumu qablahu aw ba'dahu. Nah, kalau mau berpuasa di hari Jumat, maka perlu kalian berpuasa di hari sebelumnya, hari Kamis, atau di hari apa? Atau di hari Sabtu. Nah, di sini Syekh menyebutkan alasan, ya, kurang lebih ada 2 alasan mengapa dilarang seorang berpuasa di hari Jumat, yaitu al-khaufu min i'tiqadi wujubi shaumihi. Yang pertama, dikhawatirkan, ya, manusia meyakini kewajiban puasa tersebut, ya. Karena orang-orang awam, ya, ketika melihat misalnya manusia banyak berkumpul, ya, pada hari raya tersebut, pada hari Jumat tersebut, biasanya orang-orang awam gampang sekali menganggap ini sebagai suatu syariat, ini harus wajib, harus dilakukan. Sehingga karena itulah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang berpuasa di hari Jumat sendiri. Kemudian mungkin di antara alasan yang bisa kita gunakan untuk mengapa puasa di hari Jumat ini dilarang, ya, karena dia hari Id, ya, biasanya sebagian kaum muslim melakukan ziarah antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga jikalau misalnya dia berpuasa kemudian dia melakukan ziarah, ini membuat, ya, ini sungkan, ya, saudaranya yang menyambutnya sebagai seorang tamu, atau kebalikannya. Nah, ketika dia bisa bertamu, maka saudaranya akan merasa sungkan, ya, menyuguhkan makanan ketika dia berpuasa. Baik. Di antaranya ialah puasa 1 hari, ya, di hari Sabtu, ini yang ketiga. Karena di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan, la tasumu yaumas sabt illa fi mafturidu alaikum. Janganlah kalian puasa hari Sabtu kecuali puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kalian. Wa illam yajid ahadukum illa liha inabin a'udin a'uda syajaratin falyamdaghu. Ya, sampai Rasulullah SAW katakan di sini, kalaulah seorang hanya mendapatkan, ya, kulit anggur misalnya, atau mendapatkan batang suatu pohon, maka hendaklah dia mengunyahnya. Ini sampai demikian Rasulullah SAW melarang puasa hari Sabtu. Ilah yang mungkin bisa kita gunakan di sini ialah bahwa hari Sabtu ini ialah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahud, ya. Orang-orang Yahud sangat mengagungkan hari-hari ini, sehingga melakukan puasa di hari tersebut, ya, seakan-akan kita melakukan, atau seakan-akan kita ikut andil dalam memeriahkan hari yang mereka agungkan. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam larang dari kita kaum muslimin untuk melakukan puasa ini, supaya itu menyelisih orang-orang ya. Kemudian di antara puasa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam larang ialah saum akhir Sya'ban. Puasa di akhir bulan Sya'ban. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu." Ketika, ya, tersisa setengah dari bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Nah, Rasulullah SAW melarang seorang dari berpuasa di tengah-tengah atau setengah akhir di bulan Sya'ban, kecuali memang dia terbiasa dengan puasa-puasa sunnah Senin Kamis dan semisalnya, masih diperbolehkan. Ya, akan tetapi Rasulullah SAW melarang bagi orang-orang yang mengkhususkan puasa 15 hari, ya, puasa setengah dari bulan Sya'ban. Nah, sebagian mereka mungkin beralasan untuk persiapan puasa Ramadan, ini sama sekali tidak disyariatkan, kecuali bagi memang yang dari awal Sya'ban memang sudah terbiasa melakukan puasa, ya, atau mungkin yang sudah terbiasa melakukan Senin Kamis, maka tetap diperbolehkan melakukan puasa di tengah-tengah atau di setengah akhir bulan Sya'ban. Kaum muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh menjelaskan mengapa puasa setengah di bulan Sya'ban itu dilarang. Beliau mengatakan bahwa puasa di setengah Sya'ban itu bisa menjadikan seorang lemah. Jadi jika misalnya dia menyambut Ramadan dengan rasa yang mungkin sudah lemah, sudah malas karena sudah berpuasa 15 hari, tentu ini akan mengurangi nilai pahala puasa Ramadan di dia. Ini sama halnya dengan orang yang mengutamakan sholat sunnah dengan sholat wajib. Dia misalnya sholat sunnah semua malam suntuk, subuh dilakukan di waktu duha. Ini seorang yang terbalik, nalarnya. Hendaknya ketika dia misalnya melakukan sholat misalnya sholat lail, harus dia bisa pastikan bahwa dia mampu untuk melakukan sholat subuh setelahnya. Jangan sampai seorang mengutamakan ibadah sunnah, kemudian ibadah wajib ia tinggalkan. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang berikutnya, puasa yang makruh akan tetapi nilainya adalah karahatut tahrim. Puasa yang makruh karahatut tahrim. Di sini Syekh menjelaskan perbedaan antara makruh ini dan makruh sebelumnya. Ialah makruh pada sebelumnya, pelarangannya tidak setegas dengan makruh pada kesempatan kali ini. Pada makruh jenis ini, makruh ini kata para ulama yang setara dengan haram. As-saumul makruh karahatut tahrim. Karena sebagian istilah para ulama dahulu kala yang menyebut haram dengan istilah makruh, makruh karahatut tahrim. Puasa-puasa tersebut diantaranya ialah puasa al-wisal. Puasa wisal yaitu muwasalatus shaumi yaumaini fa aktsar bila futuri wala sahur. Seorang berpuasa meneruskan puasanya bisa 2 hari, 3 hari dan semisalnya tanpa melakukan sahur dan tanpa melakukan berbuka. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW dalam perkataannya la tuwasilu. Jangan kalian melakukan puasa wisal. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Innakum lastum fi dzalika mithli. Aku melakukan wisal, tapi aku tidak seperti kalian. Inni abitu yut'imun rabbi wa yaskini fakfiluhu minal amali ma tutihun. Maka Rasulullah SAW melarang para sahabat dan kita kaum muslimin untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak kita mampu, tidak kita sanggupi untuk melakukannya. Kita dilarang untuk berpuasa wisal, la tuwasilu. Jangan kita melakukan tasyaddud, melakukan tanattu dalam berlebih-lebihan dalam beragama. Karena berlebihan al-ghulu fid din itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Iyyakum wal ghulu wa fid din. Dan puasa wisal ini termasuk di dalamnya. Seorang berpuasa dengan melanjutkan puasa tanpa makan sahur dan tanpa berbuka, ini sangatlah berat bagi bahkan mungkin bisa membunuh dirinya sendiri. Bahkan dahulu kala sebelum disyariatkan puasa Ramadan, dahulu kala puasa itu tidak hanya makan sahur saja. Dahulu kala ketika misalnya bahkan hanya berbuka saja. Kalau ketika seorang tertidur dari berbuka, maka dia tidak akan dapat makan berbuka lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala ringankan bagi umat ini, uhillat lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ringankan bagi kita untuk melakukan melakukan makan dan minum di malam hari bulan Ramadan. Ini suatu keringanan, maka ambillah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan malah kita membuat suatu keberatan lagi dalam agama. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa di hari syak. Puasa di hari syak ini puasa yang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haramkan ya, puasa di hari Syak, itu puasa di tanggal 30 Sya'ban. Nah, walaupun ada kemungkinan itu adalah satu Ramadan, akan tetapi karena belum tetapnya satu Ramadan dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita kaum muslim untuk menggenapkan bilangan Sya'ban 30 kali. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, kalau seandainya ada mendung dan semisal menutupi pandangan kalian dari melihat hilal, maka lengkapilah bilangan ya Sya'ban itu menjadi 30. Dan puasa hari Syak ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimalnya ada dua alasan. Ya. Kalau seandainya toh itu benar satu Ramadan, maka sungguh kita tidak diwajibkan berpuasa satu Ramadan. Karena apa? Karena kita tidak melihat hilal. Ya, puasa Ramadan kata Rasulullah tetapnya dengan melihat hilal. Nah, kalau seandainya benar 30 itu apa? Adalah bulan apa? Ada satu Ramadan, maka puasa yang dia lakukan sama-sama tidak sah karena tidak didasari dengan ru'yatul hilal. Kemudian yang kedua, lau kana min ghairi Ramadan la dakhala tahta an-nahy an taqdimi Ramadan bi shaumi yaumin wa huwa manhiyun anhu. Kalau seandainya ya, puasa tersebut adalah puasa ya tanggal 30 Sya'ban, maka ini masuk dalam larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendahului puasa ya satu hari sebelumnya atau 2 hari sebelum dengan berpuasa. Ini dilarang oleh ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang ketiga dari puasa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atau puasa makruh karahat tahrim ialah puasa dahar. Ya, puasa setahun penuh. Nah, jadi apa? Dia puasa setahun penuh, hari Id pun masih puasa. Ini diharamkan oleh Rasulullah, la shom man shomal abad. Nggak ada puasa bagi orang yang berpuasa setahun penuh. Nah, Rasulullah SAW melarang dari apa? Dari umatnya dari berpuasa setahun penuh. Nah, sebagian para ulama masih memberikan keringanan jikalau dia beriftar ya di 2 hari Id, maka masih diperbolehkan. Akan tetapi sebagian para sahabat ya, yang melakukan puasa setahun penuh ini apa? Di akhir hayatnya beliau yang menyesali mengapa tidak mengikuti Rasulullah SAW dengan puasa 1 hari puasa dan 1 hari berbuka. Dia menyesal karena tidak mematuhi Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan ya aksanya yang paling beratnya puasa sehari apa? Sehari berbuka. Nah, karena itu ada puasa akan tetapi puasa dahar ini sangatlah apa? Ya, memberatkan bagi kita kaum muslim sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Taib. Kemudian masuk di pembahasan berikutnya yaitu puasa haram ya, dengan yang kita menutup apa majelis ini ya, puasa haram yang di sini Syekh mengatakan biasa puasa ini ya, keharaman ini kembali kepada ya misalnya kembali kepada waktu yang mungkin dilakukan puasa pada hari tersebut. Jadi bukan kepada apa? Zat ibadah itu. Jadi ibadahnya tidak terlarang. Tapi puasa di waktu tersebut apa itu yang terlarang. Sama halnya seperti seorang sholat ya, di waktu misalnya terbit atau tenggelamnya matahari. Ya, Rasulullah SAW melarang pula sholat di waktu tersebut. Akan tetapi Rasulullah tidak melarang ya zatnya sholat. Rasulullah hanya melarang sholat yang diletakkan di waktu tersebut. Sama halnya dengan puasa ini. Rasulullah katakan yang pertama yaitu shaumu yaumi Idul Fitr, ya, puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kata Rasulullah, hadani yaumani nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya an siyamiha yaumu fitrikum min saumikum wal yaumul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Ya. Karena hari yang pertama itu hari kita berbuka. Ya, setelah 30 hari, setelah 29 hari mungkin kita berpuasa. Sehingga apa? Ambillah ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita beristirahat, untuk kita makan dan senang dengan apa? Sanak kerabat kita. Dan hari yang berikutnya yaitu Idul Adha, ya, itu hari kita makan ya, sembelihan
kita, sehingga janganlah kita melakukan puasa di 2 hari tersebut, karena Rasulullah SAW mengharamkan puasa di 2 hari ya raya tersebut. Kemudian diantaranya ya yaitu puasa ayyamut tasyrik ats-tsalatsah, puasa di hari-hari tasyrik ya, hari-hari tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga larang dari melakukan puasa di hari-hari tersebut, karena dikatakan di hari-hari ini ada hari makan dan minum. Ya, hari-hari tersebut adalah hari-hari dia bersenang-senang ya, menghabiskan ya sembelian yang ia sembelih di hari Aid misalnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan yang berikutnya ialah puasa ayyamul haid wan nifas lil haid wan nufasa. Ya, puasa pada hari-hari haid dan nifas ya, bagi orang-orang yang haid dan orang yang sedang bagi perempuan-perempuan yang haid dan nifas. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, ketika mengatakan bahwa ya, perempuan itu setengahnya laki-laki ya, Rasulullah katakan, bukankah ketika dia perempuan tersebut ya haid, dia tidak puasa, tidak sholat dan tidak puasa. Dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini ya menunjukkan bahwa puasa ya di hari-hari haid dan hari-hari nifas ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian para ulama memberikan alasan mengapa diharamkan puasa tersebut ya. Para ulama mengatakan ya, mungkin di waktu ini ya sifat perempuan, atau di waktu ini perempuan misalnya sangatlah lemah dengan keluarnya darah yang begitu banyak, baik di haid dan di nifas ya, sehingga keadaan yang seperti ini tidak memungkinkan seorang untuk berpuasa ya. Keadaan yang seperti ini ya tidak memungkinkan seorang berpuasa ya, darahnya tentu butuh tenaga butuh tenaga, sehingga kata para ulama hal ini yang menjadi alasan mengapa tidak disyariatkan puasa bagi orang-orang yang haid dan orang-orang yang nifas. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita ya. Pembagian-pembagian puasa yang disampaikan oleh beliau semoga ya bisa mungkin mengingatkan ya pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari, atau mungkin menambah wawasan bagi yang belum mengetahui. Di sini ada pertanyaan, apakah ketika berpuasa boleh berbekam ya, pertanyaan pertama. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya melarang seorang yang berpuasa untuk berbekam. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya melarang seseorang ketika dia sedang berpuasa untuk berbekam. Nah, sebagian para ulama menjelaskan misalnya bahwa alasannya karena dahulu bekam itu dilakukan dengan misalnya dengan alat yang manual, dengan mulut mereka, sehingga Rasulullah SAW melarang. Berbeda halnya dengan dengan kita sekarang ini. Akan tetapi Allah Taala alam, maka hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya entah kita tidak melihat tentang konteksnya ya, itu adalah sifatnya adalah umum, bahwa seorang ketika berbekam akan terkurangi darahnya, dan itu mungkin membuat dia lemas. Apalagi sebagian ya orang-orang yang berbekam misalnya diminta untuk tidak makan dan semisalnya ya, ini tentu juga menambah dia untuk semakin lemas dan semisalnya, sehingga ini menjadi alasan Rasulullah SAW melarang seorang berbekam ketika berpuasa. Kemudian apakah ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa tidurnya orang berpuasa itu berpahala? Masya Allah. Ini guyonan kita menjak kita kecil, yaitu ya, tidur seorang berpuasa ini adalah ibadah. Ada hadis mengenai hal itu, akan tetapi alam hadisnya adalah hadis yang dhaif ya.
tidak perlu kita amalkan, yang tidak perlu kita amalkan. Hadis tentang berkaitan tentang hal itu adalah hadis yang dhaif ya. Kecuali kalau misalnya seorang tidur memang tidur qailulah, yang dengan tujuan malamnya dia bisa isi dengan ibadah-ibadah tersebut, maka dapat ibadah. Dari sisi sunnah Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidur qailulah di siang hari misalnya. Adapun misalnya mengisi hari-hari Ramadan dengan hanya tidur, ya, kita lalai dari kewajiban kita sebagai suami, kita lalai dari dari kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk membaca Al-Quran, ya, untuk memperbanyak ibadah-ibadah salat sunnah, ya, dan semisal, maka hal tersebut adalah tercela. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Allah Ta'ala bisawab. Kita akhiri pertemuan kali ini dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.